Perbandingan agama. Jadi Fakultas Usuluddin ya kalau dibilang. Jadi perbandingan agama. Di situ saya mempelajari beberapa agama, terutama tentang Yahudi, Kristen, Islam. Nah, kami mempelajari itu. Tapi yang kami pelajari adalah sesuai dengan kacamata saya saat itu, kacamata iman saya. Saat itu iman yang lama ya, kacamata iman yang lama saya. Itu terus kami pelajari. Kami pelajari itu semua sampai akhirnya satu titik waktu itu. 94, 95 ya. 94, 95 masuk ke semester keempat. Nah, 96 mau masuk ke semester 5, ada satu peristiwa yang sampai detik ini saya tidak pernah lupakan, peristiwa yang sungguh luar biasa buat saya saat itu. Saat itu saya tinggal di salah satu kamar apartemen di Jalan Fosalia 1. Waktu itu berseberangan dengan konsulat Filipina. Persis berseberangan dengan konsulat Filipina di mana apartemen yang saya tinggal waktu itu. Saya waktu itu tinggal di lantai 3. Nah, peristiwa itu adalah malam yang luar biasa itu, di mana saya malam itu sedang membaca buku, baca-baca buku, karena saya hobi baca, saya baca-baca buku. Saya merasakan ada sesuatu yang yang lewat. Saya pikir ini hanya perasaan. Pertama saya lihat kok nggak ada, hanya perasaan. Karena Bapak di kamar? Saya di kamar. Oke. Nah, akhirnya kedua kali terjadi. Kedua kali terjadi peristiwa itu, seperti ada orang lagi yang lewat. Saya lihat lagi, nggak ada. Akhirnya saya bangun dari tempat duduk saya. Saya periksa semua pintu, terkunci rapat, jendela terkunci rapat. Saya kembali duduk. Nah, setelah saya duduk, tidak berapa lama kemudian, saya lanjutkan baca kan. Setelah saya lanjutkan baca, tiba-tiba di depan saya itu ada sesuatu yang awalnya itu kelihatan itu seperti samar-samar, tapi semakin lama semakin kelihatan. Manusia yang tinggi besar. Mengenal Kristen, mengenal Yesus adalah bukan sesuatu yang mudah buat kami. Lahir dari keluarga yang notabene-nya seorang ustadz, yang dari dalam kandungan, yang dari dalam rahim, yang memang sudah seorang muslim yang taat, yang fanatik, yang tidak mau mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kami pribadi, bahkan orang tua kami, tidak mau tahu siapa itu Yesus. Tetapi itulah cara Tuhan. Sebelum menjadi seorang Kristiani, bahkan menjadi seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Perkenalkan kami, sebelum dibaptis, bahkan sebelum mengikut Tuhan, nama lengkap kami adalah Said Sagaf bin Salim Al-Jufri. Dan sekarang biasa disapa dengan Suaib. Daripada studi kami di salah satu pondok, ke pondok pesantren, tapi pesantrennya bukan di Indonesia, saudara. Tapi kami mondoknya di luar daripada Indonesia. Jadi kami mondok selama 5 tahun. Selama 5 tahun kami mondok untuk mempermantap lagi dan memperdalam ilmu yang namanya tafsiran Al-Quranul Karim. Hingga tiba pada satu saat banyak proses yang harus kami lewati. Benar kata firman Tuhan, dia mencari kepala bukan ekornya. Karena kami ketika menjalani semua itu, kami diangkat menjadi salah satu kepala yayasan di tepatnya 2010 pada saat itu. Namun syarat Tuhan. Namun ketika pada saat di mana saya benar-benar kalut, di mana saya benar-benar merasakan sesuatu yang buat saya harus tidak tahu melangkah kemana. Saya sempatkan diri untuk ambil air.
untuk wudhu. Bahkan pada saat itu saya melaksanakan sholat tahajud. Saya berulang-ulang kali saya katakan saya mau yang benar, saya mau yang betul-betul sungguh yang bahwa kehidupan saya lebih nyata lagi, lebih lagi, bahkan lebih mengenal daripada siapa pencipta saya. Dan pada saat itu kami melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram, saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya Quran surah Atin. Saya baca. Ternyata ada satu suara yang memang bersuara di telinga saya. Berbisik dan berkata, "Kamu buka mata. Kamu buka mata kamu." Ketika saya buka mata, di hadapan saya itu saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya. Ketika saya buka mata, di hadapan saya itu saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya. Tuhan menampakkan diri di samping beliau, itu jelas nyata banget, jelas nyata. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu Tuhan, kalau itu Isa Al-Masih yang saya sembah waktu di seberang, ya kan? Itu Pak Pendeta nyanyi itu lagi sampai dia itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya, itu Tuhan itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya selama begini-begini gitu kan. Terus Pak Pendeta nyanyi itu nyanyi terus gitu kan, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, itu pokoknya enak banget. Saya dijamah sama Tuhan. Ketika itu dijamah, saya mendengarkan lagu itu benar-benar dahsyat banget gitu. Saya merinding ya kan. Nah, di sampingnya pendeta itu pas dia nyanyi ada sinar 6 warna mantul, ya kan? Ada sinar 6 warna mantul, itu di sampingnya Tuhan. Ya kan? Tuhan itu tingginya 3 meteran. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan hambanya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Ya kan? Tetapi kenapa orang ini tidak mau menghindar, selalu menghindar? Nah, disitulah saya ngerti. Ini orang nipu. Waktu saya cek kartunya nggak ada, saudara. Dia bukan orang GPDI. Memang dia sering foto-foto sama pendeta GPDI ya. Kalau dilihat di ini ya, dia suka kirim ke saya. Tapi itu bohong semua, saudara. Ternyata pendeta pun nggak kenal. Dan banyak yang memanfaatkan karena dia ngaku-ngaku dari GPDI, dia nggak ngecek. Ya, jadi Yosua Yasin itu bukan pendeta, saudara ya. Jadi Yosua Yasin itu bukan pendeta, saudara ya. Oh, pendeta mana? Pendeta GPDI. Ditunjukkan kartunya pendeta GPDI, saudara ya. Wah, udah lusuh lagi ya. Kartu pendeta GPDI. Nah, tapi yang tanda tangan, saya suruh balik nggak mau. Terus saya tanya sama ini ya, salah satu pejabat GPDI, majelis pengurus daerah di GPDI, karena pentolannya ya, topnya. Saya tanya, tahu orang ini nggak bisa tolong dilacak nggak, orang ini siapa? Pendeta GPDI katanya. Nggak ada Pak nama itu Pak, di seluruh Indonesia nggak ada Pak nama itu. Loh, itu kartunya dari mana? Ya nggak tahu Pak, mungkin dia bikin sendiri. Nah, harusnya dia tanda tangan. Kalau harusnya saya tanda tangan. Saya pasti tanda tangan kalau dia itu jadi pendeta. Ya, mau dalam 2 periode ya waktu itu ya. Nah, waktu itu saya nanya, ternyata bukan, saudara. Terus belakangan dia, si Yosua Yasin ini ngaku-ngaku dari gerakan Pantekosta, ya, gereja gerakan Pantekosta. Loh, kemarin ngakunya dari KPDI, saya bilang, sekarang kamu ngaku-ngakunya dari gerakan gereja gerakan Pantekosta. Yang benar yang mana nih? Saya bilang begitu ya. Nah, jadi kacau nih orang ya. Padahal Tuhan, apa kita bilang apa? Orang yang baru bertobat itu jangan disuruh melayani dulu, saudara ya. Itu ada murtadin, kita uji dulu dia benar nggak, ya. Murtadin itu dicek dulu, ya.
Dicek dulu saudara, banyak murtadin ya yang hanya jualan, ya, yang hanya jualan. Tetapi para murtadin ini tidak boleh sembarangan langsung boleh tampil khotbah atau bersaksi. Nanti bisa kayak kasus kayak Aceh, kayak kasus kayak si Muhammad Yasin segala macam saudara ya. Ya saudara ya. Jadi hati-hati saudara ya, hati-hati dengan kesaksian-kesaksian palsu, karena itu kan merugikan dirimu sendiri. Ya, kemarin kita cerita tentang Saifuddin ya, suruh stop dulu lah, nggak usah nge-YouTube dulu lah Saifuddin lah, stop dulu lah, nggak usah main YouTube dulu. Kenapa? Karena kesaksianmu itu udah bau, ya, bau. Ini kamu cuma jadi bercandaan aja, ya. Jangan sembarangan tampilkan murtadin atau orang yang tidak jelas, ya. Juga para murtadin, ya. Kalau kamu belum mendapat pendidikan teologi yang cukup, jangan. Ya nggak usah berdebat lah, nggak usah sosokan. Saya mau bersaksi, enggak lah, taimu itu, tai kucing itu ya, bersaksi tai kucing. Akhirnya bukan nambah, jiwa-jiwa dimenangkan, malah kamu bisa masuk penjara, kedua malah jadi bikin ruwet kita semua. Ya, kamu belajar Kristen aja belum benar, istilahnya kencing aja belum lurus. Kamu membahas agama orang lain. Masuk penjara nanti kamu mengek-mengek, ya kan? Termasuk dalam hal tadi ini pun, ya aku melihat banyak yang kacau. Kayak ini tadi satu video yang kuputarkan. Itu akhirnya aku temukan loh yang kau bilang tentang dia bilang Yesus berkolor. Kurang ajar. Kurang ajar itu. Kurang ajar itu betina. Heran ya. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Ini kan keren itu, menjual kesaksiannya kan, ketemu Tuhan, turun kakinya kotor, berkolor gitu. Makanya itu benar-benar kenapa ya sampai segitunya. Aduh. Justru awak itu kalau jumpa sama Tuhan, awak takut loh. Takutnya apa? Artinya ada banyak beban, ada banyak tanggung jawab yang dituntut Tuhan dari kita gitu, bukan terus enak-enak loh. Terus ujian jadi makin besar. Tapi entah kenapa orang ini kayaknya heboh banget, lagi heboh atau bagaimana ya? Sensasi banget kalau jumpa-jumpa dengan Tuhan gitu ya. Aku heran loh. Ya makanya, aduh. Iya, dan gimana lu pastikan itu Tuhan? Bisa jadi itu setan yang menyamar gitu kan? Jelas yang dilihat dia setan dan dia pun setan. Bukan, dia nggak melihat itu, Jul. Kalau bilang dia nggak melihat apapun, tapi dia ngarang, gitu loh. Dia nggak melihat apapun itu, tapi sosok melihat. Jadi dia setannya, yang kesaksian itu yang setannya. Banyak yang murtadin odong-odong artinya. Banyak yang murtadin odong-odong kan? Karena pasti keluarga sama orang-orang bunyi gitu. 90% Jul. Itu juga makanya ku bilang hari itu yang ku bahas waktu. Tunggu lu dari mana berani mengatakan murtadinnya itu 90% odong-odong gitu? Karena aku mengikutinya waktu itu. Aku menontonnya dan mengikutinya. Dulu kan aku mengikutinya. Makanya ku kasih masukan sama Pak Yusuf Manubulu dari dulu. Dari tahun 2020. Bahkan sampai ketemu itu, sampai ku bilang gini, Pak, kalau bisa, cuman aku pernah bilang gitu sama dia, Pak, kalau bisa, itu yang orang-orang kesaksian diseleksi. Cari tahu dia benar nggak memang dari situ. Nanti dibilangnya dia tinggal di sini, orang ini, terus keluarganya begini, nanti jadi salah-salah kita, gitu kan. Karena dulu kalau nggak salah tahun 2020, ada orang yang bilang dia bolak-balik umroh ya. Pertama kan kalau nggak ya naik haji, nggak bisa bolak-balik dalam setauku ya. Iya, 2 kali naik haji, itu istrinya KC. Setahun 2 kali naik haji dia. Nah itu kan nggak bisa.